Kembali berjumpa dengan saya. Dengan senang hati Evan Jaya akan meramal untuk Anda, khusus untuk kamu orang yang berjodoh Aries. Mungkin teman-teman udah banyak yang menunggu sampai hari ini ya. Udah lewati 3 hari. Jadi karena berhubung saya ada banyak urusan, jadi banyak kesibukan ya. Jadi maklum, jadi hasil ramalan untuk penggemar Evan Jaya ditunda sampai hari ini ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya, mudah-mudahan Anda bisa lebih tetap setia untuk menunggu dan bersabar dan selalu menikmati hasil ramalan dari Evan Jaya. Kali ini di edisi di bulan Januari 2023 kita akan membahas tentang zodiak Aries mengenai siklus kehidupan dan asmara percintaan ya di bulan Januari. Untuk kamu orang yang berzodiak Aries itu terkenal dengan wataknya yang cukup berpendirian teguh ya, emosional cukup tinggi dan hampir sama dengan orang berzodiak Taurus ya. Biasanya orang zodiak Aries itu terkenal dengan emosional yang cukup kuat dan usaha kerja keras yang cukup optimal ya. Tapi nanti untuk masuk di bulan Januari ini seperti apa kita masih belum tahu ya. Karena segala sesuatunya mungkin dikerjakan bukan hanya berdasarkan emosional tetapi dengan ketetapan hati yang akan dilakukan. Bagaimana nantinya akan kamu lakukan nanti di bulan Januari? Kita akan melihat ya dengan lebih jelas. Seperti halnya di sini ada 2 kartu terpampang di depan kaca layar Anda. Pertama adalah mengenai tentang siklus kehidupan, terus yang kedua mengenai asmara percintaan. Jadi di sini ada 2 kartu, kita akan membahas dulu dari yang sebelah kiri ya, siklus kehidupan. Jadi untuk kamu zodiak Aries itu kalau bisa banyaklah belajar untuk bersabar dalam menyikapi segala sesuatunya. Dalam segala bidang aspek jangan dilakukan dengan secara sembrono, terburu-buru ataupun cepat menyerah ya. Nah, di sini kita akan mulai saja untuk mulai membaca di sebelah kartu kiri untuk mengenai tentang siklus kehidupan ya. Pertama kita akan melihat dulu emosional yang akan kamu hadapi untuk zodiak Aries. Nah, di sini ada 2 kartu. Ini mengenai tentang trust and faith, false ya. Nah, trust and faith kita akan membahas dulu yang pertama. Di sini trust and faith, keimanan dan kepercayaan ya. Di sini mengenai tentang sesuatu hal yang akan kamu ambil adalah iman dan kepercayaan kamu yang bisa didengar dan bisa mendapatkan sebuah tanggapan, jawaban dari Tuhan Sang Ilahi. Jadi di sini meskipun kamu bisa benar-benar banyak belajar dari masa lalu, pentingnya juga hidup kamu di sini harus bisa lebih banyak menutupi ataupun menjauhi dari rasa sakit di masa lalu. Jadi kalau untuk mengenai iman dan kepercayaan kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan, lebih banyak memberikan sesuatu harapan yang pasti, lebih banyak memaafkan seseorang dari masa lalunya. Jadi kamu juga harus bisa lebih banyak terbimbing, mendapatkan sebuah bimbingan untuk bisa mendapatkan segala sesuatu hal yang cukup baik. Ini mengenai tentang sebuah kepercayaan, keyakinan ya. Mungkin di sini adalah sesuatu hal yang akan kamu bawa dalam sebuah kegembiraan, kepuasan hati dan kedamaian hati kamu. Tetapi kamu harus bisa lebih banyak belajar. Jika kamu banyak dikhianati di hari masa lalu, anggaplah sebagai rasa kata trauma itu menjadi sebuah bentuk pembelajaran yang cukup kuat untuk membuat hidup kamu bisa lebih bagus dari sebelumnya ya. Jadi karena di sini ya kalau yang saya lihat trust and faith itu kebanyakan mengenai tentang sesuatu hal yang sudah kamu korbankan dan sudah kamu berikan, tetapi malah disalahgunakan ya. Nah terus yang kedua ini mengenai tentang false ya, yang mana di sini adalah kata sumpah. Jadi kenapa bisa ada kata sumpah begini? Karena dulunya kamu lebih banyak adalah seorang biarawan atau seorang biarawati yang membuat kata sumpah yang selama ini banyak menghantui kamu ya. Nah jadi dulunya itu penyangkalan kemiskinan ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kesucian. Jadi kehidupan kamu di sini lebih banyak menghukum diri kamu sendiri di beberapa masa lalu. Nah sehingga di kehidupan sekarang kata sumpah masih banyak melekat di ragamu, di jiwamu sampai saat ini ya. Jadi ya kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak berdoa, mintalah sama Sang Ilahi supaya kamu bersedia
untuk supaya banyak memutuskan kata sumpah, semua sumpah yang selama ini menghalangi kamu dalam hidup kamu ini. Tentunya kamu tidak tahu kata sumpah itu di masa lalu itu seperti apa, tapi setidaknya kamu bisa lebih banyak meminta supaya segala bentuk aspek dari kata sumpah yang sudah kamu ucapkan di beberapa masa lalu, kamu bilang aja, bisa Tuhan meminta supaya diputuskan atau dihilangkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi di segala penjuru, arah waktu, dan semua orang yang cukup bersangkutan. Nah, jadi kata sumpah ini sebenarnya sangatlah tidak bagus, karena itu yang selama ini yang selalu membuat kamu itu jadi susah untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik, sehingga kamu mendoakan orang ataupun mungkin untuk kamu sendiri, sehingga kamu susah untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik ya. Jadi sehingga apa yang disikapi tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik. Nah, itulah segi emosional yang akan kamu hadapi, segala sesuatu yang akan kamu sikapi dengan kebesaran ya. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, kebesaran yang akan kamu ciptakan itu semua berhubungan dengan keyakinan emosional kamu, bagaimana kamu menanggapi apa yang menjadi situasi kondisi, apa yang menjadi keinginan, apa yang akan kamu sikapi, itu semua berhubungan dengan banyak pengaruh yang membuat kamu itu jadi susah untuk bisa berkembang. Coba kita akan melihat lagi dari segi bentuk perjalanan kehidupan kamu yang akan kamu jalani selama 1 bulan ke depan di bulan Januari. Di sini ada kartu last quarter moon in Pisces. Jadi perjalanan kehidupan kamu dipengaruhi oleh zodiak Pisces. Thought less, feel more. Ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat sesuatu hal akan kamu sikapi adalah kurangi bicara, ya. Jadi kamu harus bisa merasa bahwa jangan terlalu banyak berbicara ataupun kurangilah banyak berbicara. Maksudnya adalah dalam situasi saat ini bahaya, kamu harus bisa lebih pandai untuk memulai sesuatu dan kurang pandai menyelesaikannya ya. Jadi kamu harus bisa lebih pandai memulai sesuatu dan pandai untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Di sini kamu harus perlu adanya berbicara lebih sedikit dan merasa bahwa lebih banyak memberitahukan sesuatu tentang apa yang kamu inginkan kepada orang lain, dan kamu harus bisa merasakan perasaan kamu bagaimana tentang apa yang akan kamu inginkan. Jadi di sini yang saya lihat adalah tanyakanlah pada diri kamu sendiri seberapa besar komitmen kamu, ya, sehingga kamu bisa lebih banyak tahu tujuan kamu yang kamu jalani itu seperti apa. Sesuatu hal itu semuanya itu adalah kamu bisa berubah pikiran sewaktu-waktu ya, tetapi adalah baiknya adalah kamu berbicara tetapi juga untuk menjadi yang terbaik. Kurangi berbicara tetapi untuk menjadi yang terbaik. Maksudnya adalah jagalah situasi kondisi, jagalah diri kamu sendiri supaya apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu capai benar-benar bisa membawa sebuah keuntungan kamu. Terkadang orang kurangi berbicara itu akan menguntungkan diri kamu daripada banyak berbicara. Terkadang juga orang selalu banyak berbicara tetapi banyak menguntungkan. Tetapi ini kalau yang saya lihat untuk kamu di bulan Januari, kamu zodiak Aries, kamu harus bisa lebih mengerti, pandai-pandailah menghadapi situasi kondisi, pandai memulai sesuatu, dan pandai harus bisa menyelesaikan sebuah masalah. Ibaratnya sewaktu kamu melakukan sebuah bentuk masalah, itulah yang harus kamu tanggung jawabkan dengan secara mandiri dan dewasa. Perjalanan kehidupan kamu sebenarnya di sini adalah mawas diri, berhati-hati ya. Jadi kamu harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik, pandailah membawa diri dalam apapun yang akan kamu hadapi. Capailah jika kamu bisa menggapai sesuatu, dan jika kamu bisa perlu untuk mengurangi berbicara kamu, ya haruslah kamu melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Nah, kita akan melihat lagi segala sesuatu yang akan kamu hadapi di sini ya. Ada kartu Nature Woman, ada kartu House. Nature Woman ini mengenai tentang sebuah tokoh
ataupun sebagai dewa penolong yang akan membantu kamu dalam setiap perjalanan, dalam setiap apapun yang akan kamu hadapi dengan situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Ini adalah seorang perempuan yang cukup dewasa, yang cukup bisa memberikan sebuah bentuk kesenangan, berpuas diri ataupun mendapatkan sebuah jalan keluar. Biasanya ini bertemu dengan nenek, ibu, tante, ataupun sebagai sosok wanita yang cukup kuat yang bisa membantu kamu, ya, orang yang bisa membantu kamu dalam hal ikut campur masalah, dan ada sesuatu yang memang bisa kamu sikapi dengan hal yang positif dari orang tersebut. Ini bisa didatangkan sebagai dewa penolong untuk membantu kamu. Nah, dengan kartu ini ada kartu house. Segala sesuatu yang akan kamu hadapi di sini adalah mengenai tentang sebuah hubungan yang kokoh, yang kuat, dan pastinya akan membawa dalam sebuah keberuntungan. Jadi di sini sesuatu apapun yang akan kamu lakukan sebenarnya di sini membutuhkan waktu, ya. Tapi ya jika kamu bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, maka apapun yang akan kamu sikapi dengan bijaksana, alhasil akan didapatkan bisa lebih memuaskan. Jadi bertambahnya ataupun bertemunya dengan dewa penolong, maka segala sesuatu hubungan pasti akan mendapatkan dampak yang cukup baik, dampak yang cukup bagus dalam sebuah keuntungan yang akan didapatkan. Ya, jadi apapun yang akan diraih, apapun yang akan dicapai, itu semua berhubungan dengan orang yang bisa membantu kamu. Ketika kamu tidak mengharapkan sesuatu, maka dia akan datang untuk membantu kamu secara sukarela. Di dalam kehidupan kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang susah, ya. Hanya saja ya emosi lah yang harus bisa menguasai, yang kamu harus bisa lebih baik menghandle sesuatu hal yang mungkin yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Jadi kenyataan akan bisa membawa sebuah keuntungan, dan keuntungan yang bagaimanapun nanti akan membawa dalam sebuah hubungan yang cukup baik, ya. Nah, jadi gini, sikap religius dalam menghadapi sebuah masalah, ya. Di sini ada kartu healing, ada nurture, ada fulfillment. Di sini kalau yang saya lihat, ya, sikap religius yang harus kamu capai adalah healing, pencerahan aura. Kamu harus bisa mencapai segala sesuatunya dengan baik, dan kamu harus bisa memberikan sebuah sikap energi yang positif dalam mencakup ataupun mendapatkan sebuah jalan keluar. Kamu jika lebih bagusnya healing adalah melakukan sebuah bentuk pencerahan aura. Karena mungkin di sini yang saya lihat banyak aura-aura negatif yang perlu kamu bersihkan di seluruh jiwa raga kamu. Dan mungkin kamu juga perlu adanya bimbingan, kritik, saran, dan nasihat, solusi yang bagaimana yang akan kamu sikapi dalam setiap pokok permasalahan. Ada kartu nurture. Di sini mengenai tentang sebuah pemeliharaan. Pemeliharaan itu maksudnya kamu bisa dibimbing, kamu bisa diberikan sebuah bentuk kekuatan, diberikan sesuatu hal yang memang berhubungan dengan pendirian hubungan kamu, bagaimana akan kamu sikapi. Pemeliharaan jiwa kamu, segala sesuatu pokok pemikiran, dan itu semuanya itu akan dikontrol, dikendalikan dengan emosional cukup stabil. Jadi apapun yang akan disikapi, seharusnya disikapilah dengan secara perlahan, setahap demi setahap. Di sini ada pembudidayaan, ya, secara lebih mendalam adalah pemenuhan di dalam diri kamu. Sumber daya kamu sendiri, kamu harus bisa lebih banyak melatih dan menggapai dan selalu melakukan yang terbaik di dalam hidup kamu. Fulfillment ini adalah pembudidayaan sumber daya dalam diri kamu, bagaimana kamu cara berpikir, bagaimana kamu cara mengolah, bagaimana kamu bisa mengatur, dan bagaimana kamu bisa menggapai itu semua. Karena itu semuanya itu membutuhkan tentang yang namanya nurture, ya, pemeliharaan dan healing yang paling pertama. Di sini kamu harus bisa mendapatkan sebuah kata nasihat, saran yang terbaik, solusi apa yang akan dicapai, supaya kamu benar-benar bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan dalam sebuah keuntungan, dalam sebuah hubungan yang bagaimana akan didatangkan dalam sebuah bentuk relasi. Nah, jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang sebenarnya yang harus kamu sikapi dengan baik. Nah, jadi untuk kamu sebenarnya memang ada sesuatu yang mungkin harus kamu perhatikan, tetapi kamu kurang adanya sebuah keselarasan, keseimbangan dalam hidup kamu. Kamu kurang adanya pengecekan kembali, kamu bisa lebih banyak melihat bagaimana harus kamu
bina, bagaimana yang harus kamu hindarkan, bagaimana yang harus kamu capai. Sesuai dengan bentuk emosional untuk orang zodiak Aries, lebih banyak melakukan segala sesuatunya dengan tindakan yang cepat, tapi tidak ada sesuatu pengolahan emosi yang cukup baik. Jadi apapun yang disikapi, apapun yang dijalankan, benar-benar dia memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan sifat yang harus kamu ambil. Sifat baik, sifat kepribadian yang harus kamu jalani di bulan Januari. Ya, di sini ada kartu phenomenon, ada kedua, ada kartu mosaic. Ya, di sini kartu phenomenon. Ya, ini mengenai tentang yang namanya diam, tetapi dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu. Dengarkanlah dan jalankanlah jiwa kamu seperti apa yang dia inginkan. Kamu di sini diundang untuk lebih banyak berkomunikasi dengan roh jiwa sejati kamu, bahkan leluhur, kakek nenek moyangmu yang sudah meninggal ataupun orang tua. Ya, jadi kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan nasihat serta bimbingan dari mereka. Jika ada diberikan sebuah bentuk arahan petunjuk, maka kamu harus bisa bersiap-siap untuk mendengarkan dan menjalankan apa yang diberikan kepada kamu. Janganlah kamu takut pada dunia, tapi kamu rela menghadapi sebuah bentuk kegelapan, ya, dengan bentuk kesadaran bahwa kamu bisa bersyukur dengan orang lain sebelum kamu bisa lebih banyak memahami pembelajaran hidup kamu seperti apa, dan kamu bisa lebih bersedia dalam berbagai wawasan dan bijaksana. Ya, di sini ada sebuah be still and listen to the spirit. Ya, nah terus yang kedua ada kartu mosaic. Ya, ini di sini adalah let change play it creative role in your life. Ya, nah di sini adalah biarkanlah kesempatan yang memainkan peran kreatifnya di dalam hidup kamu. Biarkanlah kesempatan memainkan setiap peran yang bagaimana akan disikapinya, akan bagaimana akan dijalankan. Karena di sini kalau yang saya lihat adalah ketika ada kartu mosaic hadir, ya, berarti kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk mengatur kehidupan kamu secara mikro, ya, dan pandangan kamu harus lebih tetap membatasi segala bentuk pandangan, segala bentuk apapun yang sama ini yang sudah disediakan oleh alam semesta. Kamu di sini seharusnya sudah saatnya untuk bisa lebih banyak mengatakan saya tidak tahu. Karena kenapa? Kamu harus bisa lebih banyak melepaskan diri kamu dari segala aturan dan ketentuan yang selama ini menerapkan segala sesuatu kepada diri kamu sendiri. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menetapkan segala sesuatunya dengan sesuatu yang tidak ada sesuatu yang benar-benar harus terjadi, tetapi peristiwa yang sudah terjadi. Nah, maksudnya di sini adalah segala sesuatu bentuk apapun itu semuanya berhubungan dengan peran. Jadi peran itu pasti terjadi antara kedua belah pihak, bahkan lebih. Jadi kamu lakukanlah dan kamu aturlah sedemikian rupa supaya pandangan kamu tidak ada sesuatu yang membatasi kamu dalam hal apapun yang selama ini membuat kamu itu terhalangi. Jadi apapun yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sesuatu energi yang baik. Nah, jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti semua berhubungan dengan unsur elemen, berhubungan dengan siklus kehidupan dan lingkungan sekitar kamu. Jadi diam dan dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu, lebih banyak berdoa, mendoakan para leluhur, dan di sini biarkanlah segala sesuatu terjadi memainkan perannya masing-masing. Maka disitulah nanti kamu akan memunculkan sebuah langkah yang cukup baik bagaimana akan kamu capai ke depannya nantinya. Itulah sesuatu sifat kepribadian yang harus kamu capai, yang harus kamu ambil. Kamu jangan melakukan sesuatu hal yang cukup merugikan, ya. Nah, kita akan melihat selanjutnya lagi mengenai aura kasih universal. Nah, di sini ada kartu Beyond the Ego, yang maksudnya di sini adalah surrender to the flow of life. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang mungkin kamu harus bisa membatasi keegoisan kamu, ya. Nah, pertama di sini adalah kamu harus bisa menyerah ataupun mengikuti arus kehidupan kamu. Jadi dengan lebih cekatan dan tanpa rasa takut yang berlebihan. Jadi apapun yang akan kamu lakukan di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menghancurkan rasa ego kamu. Kamu harus bisa lebih banyak mengharuskan untuk bisa lebih banyak memutuskan hubungan kamu dari rasa ego kamu, diri kamu sendiri, dan membutuhkan lebih banyak perhatian.
Jadi di sini saat Anda bisa lebih bebas dari rasa ego kamu, kamu bisa mulai merasakan ketenangan jiwa kamu. Ya, cahaya dari jiwa kamu bagaimana kamu memancarkan sebuah bentuk pancaran cahaya. Di sini adalah yang harus kamu tanamkan adalah mengenai tentang sebuah harapan, mengurangi keterikatan kamu dengan ego kamu ya. Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak menggantikan sebuah bentuk pikiran yang egois, membebani kamu dengan cara memvisualisasikan sesuatu. Apa yang sudah kamu inginkan terjadi di masa depan nantinya. Dan kamu bisa lebih banyak mungkin memberikan sebuah bentuk pemikiran yang cukup baik. Ya. Nah, jadi di sini ya mungkin kamu harus bisa lebih banyak melepaskan sebuah bentuk pemikiran yang cukup egois. Ya, bisa menghalangi segala sesuatu karena di sini tanpa berpikiran egois, kamu akan bisa lebih banyak mudah menyerah dan bebas untuk memilih jalan yang bagaimana akan membawa kamu mengubah situasi kondisi kamu seperti apa. Buatlah diri kamu tuh bisa lebih bersemangat kembali. Jadi beyond the ego ini adalah janganlah terlalu mendekatkan diri kamu pada egonya, tetapi ya kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk batasan yang cukup baik. Ya, lepaskan pikiran ego itu yang paling penting. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menyerah, mengikuti arusnya kehidupan dengan secara murah hati, dan apapun yang akan kamu sikapi di sini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan tunasnya di dalam hati kamu dan berkembangnya menjadi sebuah bentuk kreativitas tanpa batas. Nah, jadi apapun yang akan kamu sikapi, bagaimanapun yang akan kamu capai di sini adalah mengenai tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan sikap energi yang tidak baik. Nah, jadi batasilah rasa ego kamu yang cukup besar, batasilah ego kamu yang cukup kuat, karena segala sesuatu mungkin akan diberikan sebuah hikmat ataupun sebuah keberkahan jika kamu bisa jangan terlalu menonjolkan keegoisan kamu, ya. Itu yang paling penting. Nah, itulah siklus kehidupan kamu orang yang berzodiak Aries ya. Jadi mungkin kamu harus bisa lebih banyak tahu dan mengerti apa yang bagaimana yang akan kamu sikapi dan bagaimana apa yang akan kamu jalani dari atas, tengah, bawah ataupun dimanapun yang akan kamu mulai. Kamu harus bisa lebih banyak memulai hidup kamu yang lebih baru dan lebih mendewasakan diri dalam segala situasi kondisi yang kamu hadapkan. Nah, kita akan melihat yang terakhir mengenai tentang aura siklus kehidupan kamu di bulan Januari. Di sini yang pertama yang saya lihat adalah ada kartu Five of Fountain, ada Ace of Pentacles ya. Nah, di sini Five of Pentacles sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan sebuah niat hati yang hancur ya. Jadi di sini banyak sesuatu hal yang memang akan kamu sikapi dengan banyak kehilangan sesuatu yang besar. Hidup kamu yang di sini akan kamu jalani adalah seolah-olah tanpa sebuah harapan. Jadi yang saya lihat di sini kebahagiaan yang akan kamu rasakan saat ini memang akan segera berakhir, tetapi berubah akan menjadi sebuah duka lara yang berkepanjangan. Jadi ya mungkin kamu harus bisa lebih ikhlas dan lebih mendewasakan diri kamu dalam menghadapi setiap rintangan dan tantangan ya. Dan satu sisinya lagi ada kartu Ace of Pentacles ya. Ini juga kalau yang saya lihat adalah mengenai tentang sesuatu hal yang membentuk sebuah inspirasi dalam hidup kamu, mendapatkan sebuah bentuk puncaknya sebuah kebaikan, dan mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kamu capai. Tetapi ya mungkin keberhasilan yang mungkin akan kamu capai asalkan kamu mau bisa lebih banyak berjuang lebih keras. Nah, jadi aura siklus kehidupan kamu itu bisa mendapatkan sebuah menjadi duka lara yang cukup berkepanjangan, tetapi ya kalau misalnya kamu ada punya niat hati yang tulus, maka segala bentuk apapun keberhasilan kesuksesan akan kamu dapatkan dengan lebih mudah. Apapun yang kamu sikapi, itulah nanti akan kamu berikan dengan kesungguhan hati kamu. Jadi aura siklus kehidupan kamu di sini ya mungkin sangat susah untuk dicapai, tetapi sesuatu yang akan kamu sikapi itu akan mendapatkan apa yang menjadi kehendak kamu ya. Nah, itulah siklus kehidupan untuk kamu orang yang berzodiak Aries. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Ya, semua kembali ke penilaian dan ego kamu, bagaimana kamu menyikapinya ya. Nah, jadi sudah cukup sampai di sini. Kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu asmara percintaan, untuk kamu orang yang berzodiak Aries, di sini kita akan mendekatkan diri untuk kamu ya mengenai kartu ya. Nah, dekatkan kamu untuk your soulmate is already with you in spirit.
Believe this and they will manifest physically. Ya, jadi soulmate ini mengenai tentang belahan jiwa. Ya, jadi di sini sebenarnya sudah ada di dekapan tangan kamu, dan sebenarnya di dalam roh sejatinya ada di dalam roh sejati kamu. Jadi kamu harus lebih banyak percaya dan yakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja ataupun sesuai dengan kondisi mental yang cukup kuat, ya. Nah, kita akan melihat dulu sikap yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki. Di sini ada kartu healing, ada kartu nature science, ya. Nature science dan healing. Healing maksudnya di sini mengenai tentang bentuk pencerahan aura, bimbingan, saran, kritik saran dan nasihat, solusi yang bagaimana akan kamu hadapi dengan kebersamaan ataupun sebuah bentuk pasangan, ya. Nah, jadi di sini sudah saatnya kamu bisa lebih banyak mendengarkan ataupun mendapatkan sebuah bantuan mengenai masalah hubungan kalian. Mungkin di sini kamu meminta sesuatu yang mungkin akan kamu sikapi dengan kedewasaan, ya. Terus yang kedua ada kartu nature science, ya. Di sini adalah mengenai tentang sebuah tanda-tanda alam, ya. Ini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin kamu harus bisa lebih banyak membuka hati dan pikiran kamu secara lebih jujur dan lebih terbuka, ya. Jadi di sini yang harus kamu perbaiki adalah mengenai tentang sesuatu yang berhubungan hati kamu. Mungkin hati kamu kurang jujur dan bentuk pemikiran kamu juga lebih banyak menyimpang ataupun memang tidak sesuai dengan jalannya, ataupun mungkin pemikiran yang mungkin lebih banyak bertolak belakang. Jadi kamu harus bisa lebih banyak pencerahan aura, dengarkanlah, memintalah bantuan dukungan seperti apa supaya harus dijalankan dengan baik bersama si dia. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi mengenai tentang sikap yang harus kamu berikan, ya. Sikap yang harus kamu sikapi supaya pasangan hubungan kamu bisa lebih dekat, ya. Nah, pertama di sini ada kartu dispelling sadness. Dispelling sesuatu yang menghilangkan sebuah rasa curiga, kesedihan, kekecewaan. Di sini yang saya lihat adalah bentuk pemulihan lebih optimal. Kamu harus bisa mengatasi rasa depresi kamu dengan si dia. Yang kedua, melawan waktu dan banyak belajar untuk lebih bersantai ataupun beradaptasi dengan si dia. Mungkin di sini si dia kurang memahami, kurang dewasa, dan mungkin lebih banyak membuat kamu marah sehingga depresi melawan sikapnya ataupun sesuatu yang mungkin akan kamu jalankan, ataupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu menyukainya tapi kamu kurang bisa memberikan sesuatu yang mungkin bisa menunjukkan bahwa kamu benar-benar suka sama dia ataupun cinta. Nah, jadi apapun yang akan kamu sikapi, bagaimanapun yang akan kamu jalani, itu semuanya berhubungan dengan sikap kamu yang positif. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, bagaimanapun yang akan kamu jalankan, beradaptasilah, itu yang paling penting, ya. Nah, jadi kehidupan kamu di sini adalah mengenai tentang sebuah sikap yang bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, yang harus kamu utamakan dalam kehidupan kamu, hubungan asmara di sini adalah ada kartu As dan ada kartu 5. Di sini adalah banyak sesuatu hubungan kalian itu banyak halangan, banyak sesuatu yang memang membuat kamu itu jadi hubungan yang tak pasti, sehingga apa yang dirasakan benar-benar tidak memiliki sebuah komitmen. Kamu tidak memberikan sebuah keterbukaan, kamu tidak memberikan sebuah sikap yang cukup loyalitas, sehingga mungkin banyak sesuatu yang menjadi sebuah penolakan, sehingga kurang adanya sebuah kemelekatan ataupun sebuah hubungan yang romantis, hubungan yang baik dan mungkin bisa membawa dalam sebuah hubungan cukup lama. Karena di sini kalau yang saya lihat kamu zodiak Aries, banyak sesuatu yang harus kamu sikapi, banyak sesuatu yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena apapun itu memang kurang adanya sebuah hal yang menjanjikan. Jadi apapun yang kamu sikapi mungkin akan melakukan sesuatu hal yang mungkin banyak perbedaan di dalam berpasangan. Jadi apapun yang kamu sikapi, bagaimanapun yang akan kamu jalankan,
jalankanlah dengan lebih maksimal ya. Nah, oke teman-teman, inilah hasil ramalan untuk kamu untuk orang zodiak Aries. Jadi benar atau tidak kamu yang merasakan dan kamu yang menilai, maka apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kamu sikapi, harus kamu sikapi dengan lebih mandiri dan dewasa ya. Janganlah terlalu banyak membakar diri kamu dengan cara emosional, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi hal yang terburuk dan kamu tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi terbaik dalam hidup kamu. Ya, oke, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA di bawah deskripsi saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Ada harga edisi paket promo di bulan Desember. Jadi Anda bisa memilih harga budget yang lebih murah ataupun sesuai dengan ketentuan ya. Nah, jadi teman-teman di sini jika Anda menarik perhatian untuk ramalan video YouTube Evan Jaya, Anda bisa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.